Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari Sabtu 16 Januari 2021 ini ada kabar yang cukup mengejutkan dari Anies Baswedan. Kita tahu Anies Baswedan ini kan kita kenal ya dengan ungkapan-ungkapannya yang elegan, yang tidak terlalu to the point, tapi kemudian orang bisa langsung memahami maksud dari pernyataan Anies Baswedan. Seperti ketika beliau hanya sekedar cukup memajang foto tentang kematian demokrasi atau fotonya di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, yang di situ Anies Baswedan menyampaikan bahwa beliau meminta izin terlebih dahulu pada yang punya rumah sakit. Itu beberapa saat ketika Risma kemudian melakukan drama belusukan di Jakarta tanpa meminta izin ke Pemprov DKI. Nah, sekarang ada lagi yang seperti itu. Jadi kita tahu ya, kemarin di jagat media mainstream maupun sosial, kita lihat ada penyuntikan vaksinasi pertama Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh influencer ternama Raffi Ahmad yang melakukan blunder. Karena di malam harinya ternyata dia mendatangi pesta Ricardo Gelael, yang di situ juga ada Ahok, ada Martin Gading, ada Anya Geraldine, yang sama-sama tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi sudah melakukan pelanggaran prokes, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Dan itu kemudian menjadi ramai diperbincangkan di Twitter, Facebook, Instagram, dan di berbagai platform media sosial lainnya. Dan tentu siapa yang dijadikan sasaran tembak? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kemudian dibully habis-habisan oleh para netizen. Dan siapa yang kemudian mencoba untuk menelisik atau mempertanyakan atau menyalahkan yang memilih Raffi? Ada nggak? Hampir tidak ada. Ada sih satu dua, tapi itu nggak muncul juga ke permukaan. Yang habis-habisan dibully ya Raffi Ahmad. Kasihan juga sebenarnya ya Raffi Ahmad. Dia kan mungkin juga memang tidak memahami bagaimana konsep membuat sebuah kampanye, membuat sebuah propaganda, gitu ya, membuat sebuah program yang bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan persoalan kecil. Itu sampai presiden yang turun langsung, ya. Tapi kemudian dibatalkan dengan blundernya Raffi Ahmad yang melakukan pelanggaran prokes. Jadi mestinya sih nggak ke Raffi Ahmadnya, tapi yang memilih Raffi Ahmad. Kenapa harus Raffi Ahmad? Atau kita tarik lebih jauh, kenapa harus artis? Nah, ini yang kemudian mulai masuk pernyataan dari Anies Baswedan. Seperti kita tahu ya, setelah di pusat kemudian dengan serta-merta disusul oleh daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain. Ada Jakarta, Jawa Barat, dan berbagai kota lainnya. Kalau di Jawa Barat kita dengar juga kan ada Ariel Noah, kemudian Risa Saraswati. Saya juga nggak tahu siapa itu Risa Saraswati. Sampai didampingi sama RK itu Ariel Noah. Yang kemudian tentu kenapa Ariel Noah? Saya kira alasannya sama dengan Raffi Ahmad ya. Karena beliau artis, karena beliau banyak pengikutnya, dan kita lupa gitu. Kalau sedikit menelisik pada track recordnya, kita tahu Ariel Noah ini juga pernah tersangkut kasus pidana ya. Kita tidak usah perjelas lah. Raffi Ahmad sama juga pernah tersangkut kasus pidana. Jadi kenapa yang dipilihnya itu? Nah, Anies Baswedan bicara, saya menangkap makna dari apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, bahwa soalnya sebenarnya bukan siapa artisnya gitu. Tentu juga bukan persoalan track record. Kalau persoalan track record pasti mestinya dipilih yang minimal tidak ada track record tersangkut kasus pidana. Atau lebih jauhnya, kenapa harus artis? Nah, ini yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi Anies Baswedan bersama jajaran di Pemprov DKI sebelum melakukan ini, sebelum melakukan penyuntikan vaksin perdana di Jakarta, melakukan survei ke masyarakat. Survei tentu tentang siapa yang harus menjadi orang-orang pertama. Dan kemudian hasilnya kita lihat nih hari ini ya, pada tanggal 15 Januari, Pemprov DKI Jakarta memulai
pencanangan vaksinasi COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta. Tapi tidak ada seorang artis pun di sana sebagai penerima vaksin. Nah, itu. Kenapa? Menurut Anies, ada 3 unsur yang dipercaya oleh warga terkait informasi COVID-19, yakni tenaga medis, pejabat publik dari lembaga-lembaga pemerintah, dan tokoh masyarakat. Ini hasil survei dari Pemprov DKI terhadap 180.000 responden. Ditanya terkait dengan informasi COVID, siapa yang paling Anda percaya? Hasilnya nomor 1 adalah dokter dan pakar kesehatan. Yang kedua adalah pejabat publik. Dan yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Saya kira dengan informasi ini kemudian kita menjadi bertanya-tanya. Apakah pemerintah pusat melakukan survei terlebih dahulu? Sehingga muncul artis yang harus dikedepankan. Adanya Raffi Ahmad di pemerintah pusat, adanya Ariel Noah di Bandung. Apakah itu hasil survei? Dugaan saya sih tidak. Itu menggunakan asumsi saja saya kira bahwa karena artis, karena dianggap influencer, maka orang akan ngikut apa yang dikatakannya. Kan kalau kembali menyangkut pada Raffi Ahmad dan Ariel Noah, apalagi dikaitkan dengan track recordnya yang pernah tersangkut kasus pidana, maka kedua orang ini sudah mencontohkan hal yang tidak baik kan gitu. Nah kemudian sekarang dipasang untuk menjadi orang untuk diikuti. Nah saya kira ini hal yang nggak masuk akal gitu. Jadi pernyataan Anies Baswedan terkait itu memang kacau itu sebenarnya, itu bikin kacau pemerintah pusat, itu bikin malu pemerintah pusat. Ini Anies Baswedan ini yang selalu bikin kacau. Jadi bukan lagi levelnya, bukan lagi sindiran saya kira, tapi sudah menjatuhkan dengan sangat telak. Tapi tadi dengan cara yang elegan, orang-orang yang bilang pada pecinta atau fansnya Anies Baswedan sebagai kadrun, sebagai kampret, ini pasti lagi-lagi terjerembab dengan kelakuannya Anies Baswedan. Jadi kalau kita tanya misalkan pada Anies Baswedan, ini yang Bapak sampaikan tadi, ini menyindir siapa nih? Pasti beliau jawab, tidak, kami tidak menyindir siapa-siapa. Kami hanya melakukan yang terbaik untuk warga Jakarta. Kami menggunakan segala kemampuan kami, segala sarana prasarana yang kami miliki untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Buat pemerintah pusat, ya nggak apa-apa juga kan, sudah biasa ya melakukan kesalahan ya. Ya artinya kan manusia gitu ya, nggak melakukan kesalahan namanya malaikat. Jadi dengan kesalahan ini ya belajarlah dari Jakarta, lakukanlah perencanaan yang spesifik ya, yang benar-benar bisa diukur, terukur ya, yang realistis gitu. Sehingga ketika treatment yang diberikan kepada masyarakat itu bisa tepat sasaran, tepat maksud gitu. Dan apa yang diharapkan kita bersama, keberhasilan Indonesia keluar dari keterpurukan akibat COVID-19 ini bisa berangsur membaik dengan berhasilnya program vaksinasi. Mudah-mudahan.